Oke, terima kasih. Sugeng Dalu, selamat malam untuk semua. Saya lihat di daftar yang hadir ini ada banyak pebunden di sini. Selamat bergabung dengan bincang-bincang tentang Hari Wayang Nasional. Baiklah Ibu Bapak sekalian dan adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu dari khalayak di luar Kagama. Oleh panitia saya diminta untuk sedikit mengulas tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam pewayangan, yang ini pun sebenarnya juga mengandung banyak kontroversi, dan karenanya kemudian saya mulai masuk melalui coba kita kupas sedikit sebenarnya apa yang dimaksud dengan nilai-nilai itu. Perspektif tentang nilai ini saya tidak bermaksud untuk mengajak Ibu Bapak sekalian masuk di wilayah kajian filsafat, tapi mau tidak mau kayaknya harus ke sana sedikit. Ya, mampir sajalah sebentar, tidak sampai masuk rumah, cukup di beranda saja. Pertanyaan yang muncul terkait dengan nilai ini kalau di filsafat, ini pertanyaan yang sebenarnya saya yakin ada di benak Ibu Bapak sekalian. Sebenarnya nilai itu sesuatu yang objektif ataukah sesuatu yang sifatnya subjektif? Objektif artinya melekat pada objek. Objeknya bisa apa saja, bisa benda, bisa tak benda, gagasan dan sebagainya. Ataukah sebenarnya subjektif, artinya melekat dan itu sangat bergantung pada perspektif-perspektif subjek. Ini perdebatan panjang yang kemudian melahirkan objektivisme dan subjektivisme yang coba ditengahi dengan pemahaman relasional bahwa sebenarnya bagaimana nilai itu dibentuk karena hubungan subjek dan objek. Tapi sekali lagi mau berada di sisi mana sangat terbuka. Kemudian pertanyaan lain juga yang sering mungkin bawah sadar kita juga bertanya, sebenarnya nilai itu sesuatu yang tetap atau yang berubah? Apakah yang kita kenal misalnya sekarang nilai-nilai kemanusiaan itu nilai yang universal, tak lekang oleh waktu? Ataukah sebenarnya itu semacam elaborasi peradaban manusia yang dulu tidak mengenal dan sekarang mulai mengenal? Ini penjelasannya juga ada, tapi satu semester di filsafat manusia. Oke. Kemudian bisakah pula dipilah bahwa sebenarnya ada nilai-nilai universal dan ini pun kita tahu menimbulkan perdebatan yang tidak kecil, misalnya tentang hak asasi manusia. Apakah itu sungguh universal ataukah itu sebenarnya frame atas dasar referensi kultural tertentu? Ataukah sebenarnya bersifat intersubjektif, berjangkar pada masyarakat, pada budaya? Ataukah sebenarnya nilai itu berjangkar pada pemahaman individu qua individu? Ini pertanyaan yang reflektif, jadi tak perlu saya menjawab. Namun di bidang filsafat, di aksiologi, ilmu cabang filsafat yang khusus berbicara tentang nilai, dikenal ada 3 nilai utama, yaitu kebenaran terkait dengan pengetahuan, keindahan, estetika itu, kemudian kebaikan, etika. Ada pemahaman bahwa antara kebenaran, keindahan, dan kebaikan ini merupakan wilayah-wilayah yang legitimasinya beda-beda. Kalau kebenaran ini relatif dikelola, dan sekarang katakanlah yang paling legitimate tentu ilmu ya, scientific knowledge. Jadi kebenaran pengetahuan ilmiah. Sedangkan kalau keindahan, kita tahu sampai sekarang perkembangannya luar biasa. Dari teori yang mimikri zaman Plato, sampai kemudian kita sekarang menerima bahwa keindahan pun itu
ketika kita mengatakan sesuatu bernilai indah itu di baliknya ada asumsi-asumsi yang itu ada muatan politis, ada muatan ideologis, ada muatan kulturalnya. Demikian juga dengan kebaikan. Apa yang sebenarnya baik dan apa yang sebenarnya buruk itu kemudian jadi pertanyaan juga, apakah mirip dengan nilai secara umum, ini tetap atau berubah, objektif ataukah subjektif. Seperti misalnya, seperti tadi, contoh pemenang animasi tadi, Anoman bagi warga Alengka itu penyusup teroris, tapi dia membakar ibu kota Alengka itu dengan ringan dalam tanda petik, ya dalam rangka ya membalaskan kemarahannya dan juga dalam rangka memberi pesan, katakanlah pesan diplomatis kepada Rahwana bahwa jangan main-main dengan Pancawati. Sehingga tapi kalau dari perspektif Pancawati kan Anoman itu pahlawan, dan kalau narasi yang berkembang di kita lebih mengikuti narasi bahwa Anoman itu pahlawan. Kemudian ini juga yang tak kalah rumitnya sebenarnya, hubungan antara fakta dan nilai itu sebenarnya bagaimana? Banyak yang agak alergi dengan anggapan bahwa nilai itu sebenarnya bisa muncul dari fakta, walaupun mereka tidak menyadari bahwa banyak anggapan mereka tentang nilai itu muncul dari fakta. Misalnya sekarang perspektif psikologis tertentu yang menghargai kreativitas, kebebasan, itu kan sebenarnya temuan-temuan dari penelitian-penelitian empiris yang mengatakan bahwa oh ternyata anak yang diberi kebebasan dalam berekspresi itu ternyata intelektualitasnya lebih bagus dibanding katakanlah anak yang kemudian ditekan terus, direpresi, dan itu kemudian memunculkan nilai bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang kemudian memberikan ruang kebebasan berekspresi, pendidikan yang merdeka yang sebagaimana sekarang disampaikan oleh Pak Menteri, tanpa menyadari sebenarnya bahwa nilai itu sebenarnya juga dari fakta. Belum lagi kalau dalam kehidupan sehari-hari kan biasa kalau orang jatuh cinta itu wingko katon kencono, sedangkan kalau orang yang sudah benci, lebih kalau sindrom pilpres ini belum juga hilang itu kan kencono pun itu katon wingko. Jadi sebenarnya emas itu kelihatan sebagai potongan genting. Dan ini perspektif yang saya kira harus selalu dielaborasi. Sebenarnya hubungan fakta dan nilai itu seperti apa. Dan ini nanti banyak juga berkaitan dengan penghargaan UNESCO terkait dengan oral and intangible heritage. Mengapa? Kalau ditekankan pada oral dan intangible-nya tentu lebih ke dimensi tradisi tutur. Tapi kemudian kita harus tahu juga bahwa yang tidak kalah penting dalam wayang itu adalah properti, baik itu wayang kulit maupun wayang orang atau bentuk wayang yang lain yang modern, itu antara wujud dan kemudian nilai yang terkandung dalam wujud itu tidak bisa dipisahkan, sehingga antara fakta dan nilai, tangible dan intangible itu saling sebenarnya menginklusi. Kemudian sedikit membantu menjawab apakah sebenarnya nilai itu tetap atau berubah. Ini saya mencoba memakai frame yang ditawarkan oleh Angeles bahwa sebenarnya tidak ada yang tetap. Dalam arti apa? Selalu nilai common values itu berubah sesuai dengan proses-proses sosial. Dan proses sosial itu berubah, itu dipengaruhi oleh habitual condition, yang di situ ada dua faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu demographic factor dan technological factor. Dan ini sedikitnya nanti memberi penjelasan mengapa kemudian di masa pandemik ini wayang masih relatif bisa survive dibanding dengan seni-seni lain yang
sifatnya itu mengumpulkan kerumunan karena relatif komunitas-komunitas pendukung wayang itu ternyata cukup liat, dalam arti juga tidak terlalu gaptek. Bahkan mereka tidak malu untuk belajar dan bertanya. Dan hubungan antara jaringan moral dan jaringan ekologis inilah yang kemudian membentuk proses-proses sosial, dan sekali lagi pada gilirannya nanti akan mempengaruhi common values. Sehingga namanya common values, nilai-nilai yang diterima bersama, itu bisa kemudian berubah, bergeser, dan sebagainya. Kemudian dimensi-dimensi pewayangan itu multidimensi. Yang Anda lihat di sini adalah kebetulan tadi juga contohnya yang menang itu Anoman. Ini pihak dari Alengka yang kemudian menyeberang ke Pancawati. Tidak ada janjian loh ini, tapi ternyata ya bergayut. Ini Gunawani Bisono. Versi resminya ini adik Rahwana yang mengingatkan bahwa apa yang diperbuat kakaknya itu tidak sesuai dengan norma-norma hidup, yang kemudian dia akhirnya menyeberang, dan sumber kekalahan Alengka itu adalah bocornya rahasia-rahasia kesaktian dari senopati-senopati Alengka yang sesungguhnya sangat luar biasa sebenarnya, baik dilihat dari segi narasi maupun dari rupanya. Baik Solo maupun Jogja itu pasukan-pasukan Alengka itu luar biasa. Jadi dimensi rupa dalam pewayangan ini bukan sembarang. Karena apa? Dari bentuk, pilihan bentuk, ini kesatria halus, menggambarkan budinya yang halus, walaupun ada juga yang bentuknya kesatria halus, tapi sebenarnya budinya tidak halus. Dewa Asrani misalnya, putra mahkota yang Girinata itu. Tapi secara umum ini halus. Kemudian juga nanti kalau misalnya wajahnya merah itu emosinya mudah terpancing. Tidak tahu apakah kena hipertensi atau bukan, tapi mudah marah seperti Baladewa, Sentiaki, Sencaki kalau orang Jogja menyebutnya. Sencaki itu tanpa babi bu main pukul dulu, dan itu wajahnya merah, walaupun kemudian ada beberapa variasi kreasi lain. Kemudian seni suara jelas. Jika tidak punya kemampuan untuk kontrol pitch, ya saya kira tidak baik jadi dalang. Jadi dalang itu tidak boleh fales. Belum lagi ada kendala ya, gamelan yang satu dengan gamelan yang lain itu titik larasnya kadang-kadang beda, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Kalau kebetulan dalang yang biasa main di titik nada rendah, ketika main gamelan bukan gamelannya sendiri, ketemu yang titik nadanya tinggi, wah itu biasanya siksaan semalam suntuk. Jadi ada seni musik, kemudian seni bercerita jelas. Ini kalau kita misalnya merujuk pada dalang gemblung, baik yang Banyumas maupun sekarang ini masih ada di Bantul, dalang gemblung. Tapi ya maksudnya gemblung ya dia mengiringi dia mendalang itu dengan mulutnya sendiri. Kemudian kalau yang Bantul itu wayang kertas yang dipakai. Murah kalau mau nanggap untuk 17-an atau apa dulu. Laris sekali beliau. Kemudian seni drama, karena bagaimanapun bangunan cerita, bangunan dramatik dari wayang ini sangat menentukan apakah kemudian wayang itu menarik atau tidak. Dan yang sekarang relatif dominan itu komedi. Dulu dalang yang bagus itu sekaligus sebenarnya bisa dalam tanda petik komedian yang bagus. Hanya sekarang mungkin karena komedi itu memerlukan kecerdasan tertentu, sehingga kemudian ketika kemudian tidak punya kemampuan semacam itu, ya kemudian diserahkan pada komedian profesional sebagai bintang tamu dan sebagainya. Dan yang selalu dalam diamnya pun tanpa narasi pun sebenarnya wayang ini merupakan tuntunan, sebagaimana kita lihat dalam wujud ini. Kemudian ada fungsi terapeutis, ini agak
belum terlalu diperhatikan dengan baik, tapi wayang itu nanti ada unsur katarsisnya, jadi pelepasan apa yang terpendam dan kaitannya dengan Jawa, mungkin kaitannya dengan harmoni, nanti akan saya singgung lagi. Kemudian ada dimensi politis, ideologis. Wayang ini sudah melewati berabad-abad dan bisa survive dari berbagai dalam tanda petik rezim-rezim politik manapun yang pada masa-masa tertentu wayang itu kemudian dijadikan alat. Periode lain tertentu lain juga itu wayang kemudian mendapatkan represi. Jadi seperti itu. Yang jelas juga wayang itu edukasi sosial. Hanya saja kalau konteks sekarang mungkin karena segmentasi penonton itu sudah sangat berbeda dengan dulu sebelum ada televisi dan sebelum ada medsos, sebelum ada IT, itu fungsi edukasi sosial ini nanti mungkin perlu kajian-kajian khusus. Kemudian wayang dan dinamikanya ini kita lihat tadi sudah banyak disinggung oleh Mas Rudi. Dari segi narasi ini berbambang berbagai cerita, versi cerita, dan ini bagi yang awam mungkin sangat membingungkan karena kok antara cerita satu dengan cerita yang lain kok jadi berbenturan. Kalau kemudian dibuat kronologi kok tidak ada yang ketemu. Ini karena memang setiap gagrak, gaya kewilayahan, itu punya sumber narasinya sendiri-sendiri. Dan sumber narasinya itu masing-masing bisa kemudian memang tidak bergayut sama sekali. Seperti tadi kalau kita nyimak launching wayang Grujil, ternyata sumber ceritanya menarik. Karena di situ jelas sekali sumber sastra yang disanggit, yang ditulis oleh sastrawan Pujangga Kraton, itu ternyata memang tujuannya relatif politis dan itu nanti tidak akan sambung kalau kemudian disejajarkan, didampingkan dengan kajian-kajian sejarah. Ini selain teks kuno tadi sudah disebut, teks India juga, ini khusus untuk Purwo. Kemudian kalau untuk Panji, itu sumber ceritanya lain lagi, sastra Panji. Kemudian teks sastra wayang, ini kita berkembang sejak zaman Balai Pustaka, itu ada yang lokal, modern, dan kemudian sekarang ini masih ada beberapa komikus wayang muda, ada. Di Surabaya ada, Bandung ada, Jogja kayaknya ada. Kemudian juga yang tidak kalah penting menyumbang, ya kalau saya membacanya ini kekayaan, bukan kekacauan ya. Kekayaan sumber-sumber lisan itu luar biasa, baik di berbagai tradisi setiap wilayah. Hanya saja kita punya problem besar. Untuk kelestarian saya kira sumber-sumber lisan, sumber-sumber tutur, ini sebaiknya dilakukan kodifikasi, ditulis dan dibukukan, karena tanpa itu ketika sumber penceritanya itu sudah tidak ada di muka bumi, tentu itu sebagai tradisi lisan itu nanti akan hilang. Juga yang tidak kalah runyamnya itu adalah bombardir film, baik Bollywood maupun lokal, sinetron lokal, yang sumber narasinya dari mana tidak terlalu dipedulikan oleh penonton, hanya mereka kemudian penonton memahami bahwa itulah cerita yang benar. Dan efeknya apa ketika kemudian nonton wayang tradisi, loh ini kok lain ceritanya dengan yang di televisi itu. Jadi itu. Kemudian rupa dan karakter. Ini terdapat beberapa gagrak, subgagrak yang telah punah. Wayang Banyumasan sudah sulit dilacak, sudah diinvasi oleh rupa wayang Solo, dominan di sana. Terselip beberapa itu wayang Jogja. Ya, kalau kami dari para pandemen wayang itu hanya berharap nanti ada artefak yang masih bisa ditemukan dan dari situ kemudian bisa dibuat ulang.
Kemudian yang lestari, jadi kalau tadi salah satu syarat itu memang hampir punah, kalau saya relatif optimis sejauh minimal Keraton Jogja dan Keraton Solo masih, itu saya kira wayang nanti akan lestari dalam bentuknya yang sebagaimana tersimpan dalam kotak wayang maupun dalam tradisi sekolah pedalangan di dua keraton itu. Atau kemudian Mangkunegaran juga ada, kemudian Jogja juga ada. Sejauh itu masih ada keraton, saya kira relatif lestari. Kemudian juga rupa dan karakter ini berkembang. Ada banyak kreasi, misalnya wayang yang kemudian dipopkan, misalnya wayang hip hopnya Mas Catur Benyek, Gareng jadi Gary, Petruk jadi Patrick, dan seterusnya itu. Kemudian juga wayang inovasi yang misalnya wayang Golek Purwo ini mulai dirintis di Solo oleh Pak Purba Asmoro, relatif masih eksperimental karena dari segi perupaan itu mencoba mengekstrak kaidah-kaidah normatif dari wayang Purwo sehingga Arjuna, kemudian Bima dan sebagainya itu wajahnya dihitam, dan itu mungkin dari kerupaan 3 dimensi dan kemudian 2 dimensi mungkin perlu kaidah lain, tapi itu menarik. Kemudian kalau yang di Jogja itu yang juga mengembangkan wayang Golek Purwo itu misalnya Ki Gondo Suwarno, mantan ketua Paguyuban Dalang Muda Sukrakasih. Juga muncul ini karena efek digital ya. Ini muncul berbagai kreasi yang tak terbatas, perkawinan berbagai gagrak. Yang itu mungkin bagi Mas Rudi Wiratama yang sangat paham detail berbagai gagrak itu mungkin kadang-kadang juga agak sakit, agak sakit karena loh ini gimana dong, ini sebenarnya kaidahnya kaidah wayang gedok kok diakukan sebagai wayang Purwo dan sebagainya, kayak gitulah. Kemudian pergelaran ini sekarang ini luar biasa, banyak sekali varian, segmentasinya juga macam-macam. Kalau dulu itu awalnya itu ritual wayang, sekarang itu mungkin lebih banyak hiburannya. Dan juga terdapat pergerakan eksperimental yang di situ mencoba, termasuk yang masa COVID ini, mencoba bentuk-bentuk pergelaran dan ekspresi yang relatif bisa menyesuaikan dan masih tetap diterima publik. Jadi dari narasi, rupa dan karakter dan pergelaran, wayang ini sangat dinamis. Dan tadi sudah disebut bahwa wayang itu tidak hanya bayang-bayang walaupun wayangan urip. Dan ini memang wayang itu sebagai sebuah ikon budaya, itu menggambarkan hampir semua segi kehidupan. Dan kalau era posmo ini atau era post-truth ini memunculkan jagat kualik. Jadi dunia yang terbalik-balik. Mulai dibangun narasi misalnya Mahakurawa, kemudian Rahwana Putih, yang tentu menjungkir balikkan narasi dan norma-norma nilai-nilai yang ada sebelumnya. Dan itu memang zaman posmo dan zaman post-truth seperti itu. Kemudian menggambarkan problem aktual yang sedang terjadi di masyarakat. Sejauh kami amati, di dalang-dalang yang terkenal itu biasanya juga punya wawasan yang lumayan bagus, yang kemudian mengartikulasikan problem-problem keseharian, bisa itu lingkungan terbatas, bisa itu nasional, itu ke dalam pakliran. Dan ini memang sangat tergantung pada kesesuaian kemampuan dalang. Kemudian yang tadi sudah saya sebut, ini katarsis sosial dan sublimasi konflik. Pernah saya mendapat pertanyaan, mengapa kok wayang itu selalu ada perang? Ya ini kalau saya pendekatannya agak psikologis, ya ini sublimasi konflik. Dan dengan menonton wayang perang itu tidak perlu kemudian tidak memunculkan hasrat untuk kemudian melakukan perang yang nyata. Dan ini sesuai dengan filosofi Jawa dan filosofi Nusantara saya kira, yang menekankan pada harmoni. Kemudian nilai-nilai dalam pewayangan ini saya kembali pada kategori nilai tadi, nilai kebenaran. Ini memang wilayahnya relatif, walaupun yang dikaji
kalau yang muncul dalam wayang normatif, tapi juga tak ragu wayang itu juga bisa jadi media untuk masuk ke wilayah empiris dan praktis. Dulu zaman Orde Baru itu wayang efektif sekali untuk menyampaikan program-program pemerintah. Kemudian wilayah metafisika juga demikian. Jadi kalau lakon Nawaruci, Dewaruci itu kalau orang yang belajar misalnya fisika kuantum akan lebih mudah memahami. Juga nilai kebaikan ini apapun wayang itu selalu dalam diamnya, dalam geraknya, dalam prosesnya itu di sana memuat tuntunan dan selalu itu dipaparkan nilai baik dan nilai buruk. Makanya mengapa kok kemudian dalam pewayangan yang dikeluarkan tidak pilih-pilih. Kalau memang konstruksi dramatik cerita itu harus munculkan tokoh jahat seperti Sengkuni, ya Sengkuni dikeluarkan. Tidak kemudian dari sore sampai pagi, dari awal sampai akhir katakanlah yang dimunculkan hanya Pandawa, itu nanti ceritanya saya kira tidak bisa menjadi tuntunan yang baik. Jadi tidak bisa pilih-pilih seperti itu. Dan biasanya untuk awal membangun cerita itu biasanya kemudian ada dilema moral. Dan dalang yang baik, itu dalang yang bagus biasanya kemudian bisa menjawab dan menguraikan itu. Kemudian nilai keindahan ini memang ada disparitas ya. Kalau kita merujuk pada keraton, pada panitia tetap, ya termasuk panitia dias itu biasanya kan kategorinya keindahan tinggi ya, wayangnya prodo, lapis emas semua, kemudian ada panggung, tidak mau kalah dengan panggung musik dangdut dan rock. Sound systemnya juga demikian menggelegar, sampai jangkauannya mungkin 5 kilo. Tapi di sini ada yang hilang, jadi pegelaran dan penonton itu berarti berjarak. Bahkan dulu sempat ada fase di UGM itu kalau nanggap wayang dipageri. Saya termasuk yang protes dan ketika saya dilibatkan jadi panitia ya pagar itu lepas. Karena ya mungkin karena orang desa, di desa itu lebih wayang rakyat. Jadi sastranya tidak terlalu bulat, sederhana bahasanya, dan juga pegelaran mengikuti kahanan. Jadi kalau misalnya wayang yang dimiliki itu tidak lengkap ya bisa saja Sugriwa itu pakai Baladewa, ya, kemudian Anggota pakai Sentiaki dan sebagainya. Itu biasa di. Tapi keindahan dalam kebersamaan ini tidak kalah loh sebenarnya dengan keindahan yang di pusat-pusat budaya tadi. Pengalaman masa kecil juga 1-2 kali pergelaran wayang yang mengutamakan keguyupan ini bagi saya pribadi sangat indah karena nanti menangkap secara tepat esensi dari wayang sebagai tradisi yang hidup tadi. Jadi di sini tetap sebagai statusnya sebagai masterpiece cultural and intangible heritage of humanity, ini tentu perlu politik kebudayaan dan strategi kebudayaan yang tepat. Menurut saya itu, jika tidak, ya nanti wayang akhirnya jadi artefak yang dalam tanda petik hanya konsumsi untuk turis-turis saja. Terima kasih, mohon maaf lonjak 5 menit. Matur nuwun.